khusus kepada Lesti dan para korban yang berani melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya pada pihak berwenang, pastinya layak diapresiasi. Mereka telah menempuh jalan yang tepat. Kekerasan adalah musuh kita bersama. Tak ada masalah yang bisa selesai dengan kekerasan. Yang ada justru memunculkan masalah baru yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan Sakinah Corner, channel yang fokus pada tema-tema pernikahan dan keluarga. Sahabatku, jagat media massa heboh kali ini mengenai Lesti Kejora. Penyanyi kondang itu melaporkan sang suami Rizky Bilyar ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan KDRT. Belum lama rasanya kita mendengar mereka saling melempar puja-puji. Pesta pernikahan yang wah itu pun masih jelas di pelupuk mata. Kini janji sehidup semati yang pernah mereka ikrarkan sedang berada di persimpangan jalan. Apa yang menimpa Lesti bila dugaan KDRT itu benar, menambah daftar panjang para pesohor yang mengalami nasib sama. Sebelumnya ada Manohara Odelia Pinot yang pernah mengharu biru jagat media juga pada saat itu. Ada juga nama Yuni Shara, Joy Tobing, Cornelia Agatha, Gracia Indri, Oki Agustina, dan masih banyak yang lain. Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, selama 17 tahun, yakni dalam rentang 2004 hingga 2021, terdapat 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau ranah personal. Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentriani, sebagaimana dikutip kompas.com, mengatakan kasus-kasus yang tercatat itu meliputi kekerasan terhadap istri atau KTI, kekerasan terhadap anak perempuan atau KTAP, khususnya incest, ada juga dalam bentuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, kekerasan relasi personal lainnya, kekerasan mantan pacar, dan kekerasan mantan suami. Andi mengungkapkan, dari jenis-jenis KDRT, kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT atau RP dan selalu berada di atas angka 70%. Banyak yang percaya bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering disebut menyerupai fenomena gunung es. Yang tampak itu sebenarnya baru pucuknya. Bila diselami lebih teliti, maka ada badan gunung yang jauh lebih besar. Data yang tersaji di atas juga data sejenis yang dirilis oleh beberapa lembaga lain, tentu didasarkan pada laporan para korban. Pertanyaannya, seberapa banyak para korban yang punya keberanian melaporkan nasib tragis yang dialaminya itu pada pihak yang berwenang? Secara masih banyak yang beranggapan urusan KDRT adalah urusan privat sebuah keluarga yang bisa mendatangkan aib bila diketahui pihak lain. Hampir pasti para korban yang masih menganggap KDRT sebagai aib yang mesti ditutup rapat jumlahnya jauh lebih besar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan KDRT itu? Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penjelasan lebih jauh mengenai makna kekerasan juga tertuang dalam undang-undang tersebut, yakni pertama, kekerasan fisik, perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,
jatuh sakit atau luka berat. Kedua, kekerasan psikis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, atau kemampuan untuk bertindak, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga, kekerasan seksual, perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai. Pemaksaan hubungan seksual terhadap orang dalam rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kemudian yang keempat, penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memenuhi kebutuhan hidup orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Kekerasan adalah tindak kriminal. Kekerasan adalah pelanggaran hukum oleh siapapun dan kepada siapapun. Tak waktunya lagi karena dilakukan oleh suami atau ayah atau orang-orang terdekat, kemudian disikapi dengan pemakluman dan hanya menganggap sebagai persoalan privat sebuah keluarga. Harus ditumbuhkan kesadaran dan kepedulian bahwa ikatan keluarga bukan jadi alasan menutupi sebuah pelanggaran hukum. Bukankah saat pelaku kekerasan melakukan aksinya, dia tidak peduli dengan ikatan keluarga itu? Harusnya dengan menikah, praktek-praktek kekerasan tidak menemukan tempat. Menikah berarti saling melindungi karena masing-masing menjadi amanah yang harus dijaga oleh yang lain. Amanah yang tidak hanya dipertanggungjawabkan pada keluarga, pada manusia, tapi juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila seorang suami atau istri tak mampu menjamin pasangan dari kekerasan tangan, kaki, mulut, ataupun sikapnya, itu artinya dia telah mengkhianati amanat yang diembannya. Kepada Lesti Kejora, juga pada para perempuan dan korban KDRT yang lain, mari beri dukungan setidaknya dalam bentuk doa agar mereka diberi kekuatan lahir batin untuk bisa mengatasi akibat-akibat kekerasan yang biasanya meninggalkan trauma. Khusus kepada Lesti dan para korban yang berani melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya pada pihak berwenang, pastinya layak diapresiasi. Mereka telah menempuh jalan yang tepat. Kekerasan adalah musuh kita bersama. Tak ada masalah yang bisa selesai dengan kekerasan. Yang ada justru memunculkan masalah baru yang lebih besar. Dengan upaya hukum seperti ini, harapannya akan memunculkan efek jerah dan menjadi edukasi bagi publik yang lebih luas. Walhasil, mari jadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai musuh kita bersama. Mari selalu jaga marwah keluarga menuju keluarga samawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.